ketemu lagi dengan Dokter Vitis ya, cara ngobrol virtual bareng Dokter Vitis. Hai, sekarang ketemu Kak Aal. Hai. Ini apa? Kita mau ngapain dok? Mungkin ngobrol-ngobrol sedikit aja kali ya, sesuai bahasan utamanya itu kan ada tentang body care. Gimana? Tapi di sini aku mau terima kasih dulu. Oh iya, Thanks for having me. ya. Aku senang banget bisa dikasih kesempatan buat sharing bareng dokter Iya, secara bener. gratis lagi. Iya, oke. Sama-sama juga, loh. Aku juga terima kasih Kak udah bisa meluangkan waktunya ke sini. Siang-siang loh ini. Aku juga nanti mau nyampein beberapa pertanyaan yang Oke. Karena aku buat question box sih. Ya. Banyak banget teman-teman aku yang Ya. mau nitip pertanyaan. Kan lumayan ya konsul gratis. Iya. Ini buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa komen-komen ya. Nanti kita bahas sedikit-sedikit, spill sedikit. Kalau dari Kak Al sendiri mungkin kesibukannya lagi apa? Bisa cerita sedikit. Kalau aku sendiri kesibukannya akhir-akhir ini selain kuliah, aku juga lagi skripsian. Mm-mm. Aku juga lagi fokus sama bikin konten, ngikutin tren-tren TikTok yang ada. Juga aku lagi nge-treatment diri aku. Jadi aku lagi benerin treatment diri aku dok. Selain itu juga memperbaiki pola hidup sehat. Oke. Ya, jadi kayak ngontrol makan yang berminyak, makan buah, makan sayur, sama ngurangin begadang, sama apa sih namanya? Selain begadang apa tuh? tidur cukup. Tidur Iya, cukup. tidur Oke. cukup. Iya. Ini kalau Kak Al sendiri mungkin ini kan temanya tentang body ya. Iya. Mungkin ada spill sedikit nih gimana treatment body yang biasa dilakukan sama Kak Al hari-hari gimana? Kalau aku sendiri tuh kan biasa dulu aku tuh kayak ini dok asal banget milih sabun asal gitu lah pokoknya. Tapi semakin gede kayak aku kayak mikir apa sih yang aku butuhin, kira-kira kulit aku ini butuh apa, kan kulit aku ini agak kering ya, jadi aku nyari yang body lotion yang buat moisin kulit aku. Terus kemarin tuh sadarnya waktu aku sempet kan kerja ambil jurusan itu, dan itu kan pasti di lapangan kan. Nah waktu di lapangan aku baru kerasa, aduh kulit aku nih harus dipotong, jangan sampai aku gosong. Oke. Karena udah mulai ini ya ada keluhan ya, jadi lebih aware jadinya. Terus akhirnya aku cari-cari ini akhirnya aku pakainya apa aja ya biar bisa nyelamatin kulit aku. Terus aku akhirnya kemarin itu mencoba nerapin diri sendiri. Ini aku ngarang sih dok, jadi aku nanti juga mau tanya ke dokter, kira-kira menurut dokter itu udah bagus atau belum kulit aku. Jadi tuh aku mandi pakai sabun batang, karena menurut aku sabun batang itu kayaknya lebih bersih aja ya daripada sabun cair, karena partikelnya mungkin lebih apa ya, lebih padat kali ya. Cuma memang aku sempat baca juga minusnya di sabun batang itu bisa cepat kotor, gampang kotor karena dia nggak ke wrap gitu kan. Terus habis itu habis mandi aku biasanya langsung ketika keadaan kulit masih agak sedikit basah, aku langsung balutin pakai body lotion. Dan body lotionnya yang nge-moisturizer. Iya. Terus habis itu nggak lupa aku timba pakai SPF biar kalau keluar kulit aku udah aman nih. Double ya berarti ya. Dan itu berlaku juga di malam hari, tapi di malam hari aku nggak pakai SPF, bedanya itu aja sih. Sama setiap seminggu 3 kali akhirnya aku tuh skrapan. Scrub sendiri di rumah ya. Oke. Sama apa tadi, body apa dok yang kayak pakai body cream gitu. Pakai body kayak ini body butter gitu. Bukan. Yang kayak didiemin gitu. Body serum. Bukan. Body peeling. Body serum pakai. Yang kayak body peeling bukan? Yang kayak apa sih? Apa tuh? Yang waktu itu aku pernah baca-baca ya. Yang dosing tinggi itu loh. Yang berdosing tinggi. Oke. Tapi bukan dosing tinggi ya. Aku pakainya yang pokoknya body cream gitu didiemin. Kayak peeling gitu ya mungkin ya, kayak didiemin terus nanti dibilas. Iya benar. Oke. Ya mungkin semacam kayak body peeling gitu ya. Ini kan apa namanya spill dari Kak. Mungkin teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman dan ada trouble atau mungkin keluhan seputar badan, kulit, wajah, bolehlah di spill. Nanti kalau mau tanya-tanya kita spill sedikit boleh. Kalau mau utama yang untuk badan boleh ditanya-tanya gitu. Mungkin dari Kak Al sendiri udah ada question box, ada yang mau tanya-tanya. Kita mulai dari yang ya boleh. Share nih, ternyata dari teman-teman lumayan banyak yang nanya.
Yang pertama nih ya dok, Iya. boleh tolong tanyain nggak kak, kenapa jerawat muncul terus padahal udah pakai skincare? Aduh, ini berat banget ya. Soalnya banyak banget kan case kayak gitu. Jadi ngerasa Iya, aku udah kayaknya udah udah pakai pakai ini. krim jerawat juga nih, Dok. Kok masih jerawatan? Umurnya berapa dulu? Kita lihat. Oh Kalau iya. umurnya mungkin masih puber antara umur 14 sampai usia sekitar 21 maksimal, itu masih bisa timbul jerawat memang karena memang hormon pubernya lagi bereaksi. Itu kalau timbul jerawat di usia puber memang kita nggak bisa hindarin. Tapi kita bisa mengatasinya, bisa pakai krim ya tadi mungkin pakai krim-krim jerawat, terus menjaga pola makan yang pasti tidak hanya pakai krim aja, tapi kebersihan wajah juga dijaga. Jadi bukan berarti aku udah pakai krim pagi krim malam, tapi kayak cuci mukanya jarang-jarang atau nggak mungkin habis make upan nggak langsung dibersihin atau mungkin tadi makan makanannya sembarang yang berlemak berminyak itu jerawatnya bakal bisa naik turun. Jadi kita lihat juga nih, dan situasi tiap orang nggak bisa sama karena kondisi kulit nggak sama. Ada tipikal kulit kering malah dikasih krim jerawat yang untuk kulit kering juga, jadi kayak nggak cocok gitu. Soalnya banyak juga tipe-tipe kulit, tidak semua kulit yang jerawatan tuh pasti berminyak. Jadi ada juga tipe kulit kering juga jerawatan tuh ada juga gitu. Nggak mesti juga sih. Jaga pola makan, jaga kebersihan wajah, pola tidur juga harus dijaga, itu paling penting sih gitu. Kalau ini dok, kalau misalnya genetik itu gimana dok? Kalau genetik udah Bisa sembuh nggak tapi? bisa sembuh. Ini dokter berkali-kali bilang ya, yang genetik itu tidak ada namanya jerawat yang menurun, tapi yang menurun adalah produksi minyaknya dan pori-porinya. Jadi tipikal pori-pori itu bisa diturunkan dari orang tua dan tipikal kulit berminyaknya juga bisa diturunkan. Tapi kalau jerawat diturunkan itu enggak. Jadi kalau mungkin udah tahu nih papa mama nih kok kayaknya tipikal kulitnya gampang berminyak atau papa mama mungkin ada yang masih jerawatan. Kita sebagai anak-anak harus sudah lebih aware juga nih, harus sudah hati-hati juga harus berarti aku harus lebih jaga pola sehat, kesehatan kulit, pola kesehatan, pola makan juga supaya itu nggak menurun nanti jerawatnya gitu. Kalaupun menurun nggak sebanyak orang tua mungkin kayak gitu. Berarti kalau semisal kayak gitu itu yang genetik adalah kondisi kulitnya ya Kondisi dok? kulitnya. Oh. Dan akan diperparah kalau makannya sembarang, begadang, terus juga nggak jaga kebersihan, habis pulang dari mana-mana langsung tidur, habis make upan nggak dibersihin, gitu bisa nurun sih, gitu jadinya. Kalau tipsnya dok, biar caranya kita tahu sebenarnya tipikal kulit kita tuh kulit apa sih? Itu dari apa? Itu pertama bisa dicek dulu ya, daerah hidung, daerah T-zone, sama daerah pipi. Kalau mungkin daerah T-zone-mu kering, dan jarang banget sih kalau daerah T-zone-nya kering, pipinya berminyak tuh jarang banget. Itu biasanya kulitnya kering. Tapi kalau T-zone-nya berminyak, lihat pipinya. Pipinya kulitnya kering apa berminyak. Kalau pipinya kulitnya kering, biasanya kombinasi. Kalau T-zone-nya berminyak, pipinya berminyak, pasti kulitnya berminyak. Kalau yang normal itu gimana? Kalau kombinasi bisa, kombinasi hampir sama kayak kulit normal sih. Jadi T-zone-nya berminyak, pipinya kering. Kalau aku dok? Kayak normal ya. Lanjut ya dok. Iya boleh. Pertanyaan kedua Oke. yaitu, kak aku lagi Dari Kak siapa mungkin bisa dibaca. Oh iya. Dari Kak Dian. Kak Dian, halo, nonton nggak ya? Ya, semoga nonton ya. Kak, aku lagi masa-masa puber, takut beruntusan. Gimana ya cara cegah beruntusan? Nah itu kayak tadi ya. Ya, Lagi puber, udah beruntusan atau belum? lagi masa-masa Takut beruntusan. Takut beruntusan. Jaga pola makan kayak tadi. Kurangi yang makanan berminyak pedes, coklat. Biasanya umur-umur puber tuh memang lagi seneng makan. Coba-coba sih, coba-coba semua dimakan. Pedes, coklat, mie, bakso yang berminyak-minyak, yang manis-manis itu juga dikurangin. Sama mungkin untuk pemakaian produk, misalnya perempuan kan ya Kak Dian. Kalau perempuan mungkin kayak bedak nih, sebisa mungkin untuk harian jangan pakai yang full make up. Mungkin lebih ringan kayak loose powder. Terus untuk foundation, bedak padat itu bisa dipakai kalau pas ada acara aja sih. Gitu. Sebenarnya bedanya jerawat sama beruntusan tuh apa dok? Hampir-hampir. Jadi cuma kalau beruntus itu kan dia jerawat kecil-kecil. Ada beberapa tipe beruntus yang bisa jadi akne. Tapi ada juga tipe-tipe beruntus yang dia udah beruntus aja terus kering gitu. Tergantung pori-porinya besar atau enggak. Kalau tipe pori-porinya besar biasanya beruntus dia nanti jadi akne.
Aknenya bisa macam-macam, bisa dari akne vulgaris yang kecil-kecil atau jadi akne konglobata yang gede-gede gitu bisa. Mungkin udah kejawab ya. Kalau misal kurang jelas bisa tanya lagi loh. Kalau kurang jelas kesini aja. Datang aja langsung konsul nanti sama dokter. Apalagi mungkin Lanjut ya, Kak. Iya, Dok. boleh. Jadi Reza, Kak halo Riza. Reza. Mm-mm. Gimana ya Kak cara ngilangin bekas jerawat yang kemerahan itu? Ah, bekas jerawat kemerahan tuh suatu gampang. Mm-mm. Jadi kenapa bekas jerawat itu ada? Karena pertama dipencetin jerawatnya atau sering dipegang-pegang atau pakai produk yang malah jadi efeknya jerawat makin meradang. Kalau sudah terlanjur berbekas, misalnya jerawatnya bekasnya merah-merah, itu bisa dengan dibantu pakai produk krim yang mengandung efek pengelupasan, kayak mungkin retinol atau bisa dibantu pakai AHA, itu untuk ngilangin bekas bisa. Atau pakai tretinoin itu juga cepat. Kalau misalnya sudah pakai nih, kok lama? Memang kalau hanya pakai krim untuk menghilangkan bekas jerawat itu minimal 6 bulan sih untuk ngilanginnya. Jadi nggak bisa kamu berharap pakai krim 1 bulan dia hilang, pakai krim 2 minggu bekas jerawat hilang. Menipis iya, hilang belum tentu. Menipis itu kulitnya? Bekas-bekasnya. Oh. Jadi mungkin bisa menipis, tapi biasanya untuk hilang biasanya butuh waktu 6 bulanan. Dan kalau mau lebih cepat, biasanya dibantu peeling. Peeling ini bisa home peeling di rumah, cari produk yang mengandung AHA, atau bisa pakai produk yang mengandung tretinoin, atau pakai produk peeling yang mengandung lektik, itu bisa. Kalau mau perawatan di klinik, bisa pakai mungkin meso atau suntik meso akne atau suntik akne. Suntik akne beda, suntik meso beda sama suntik akne ya. Suntik akne itu buat ngeringin jerawat, kalau suntik meso buat ngilangin bekasnya, meso akne. Terus kalau mau lebih cepat lagi bisa dibantu pakai tambahan kapsul dari dalam. Kapsulnya ini ada kapsul khusus untuk flek, kapsul kayak semacam kapsul whitening atau isinya glutathione, itu biasanya membantu untuk memudarkan flek-flek bekas jerawat juga. Gitu. Tapi Dok, kalau bekas jerawat kemerahan itu biasanya penyebabnya apa? Kondisi kulit lagi? Kayak tadi, sering dipegang. Oh, sendiri. Jadi kan dia meradang tuh, akarnya makin dalam. Oh. Dan bekas jerawat yang ada di wajahmu, entah merah, entah hitam, hati-hati banget. Harus cepat dihilangin. Kalau enggak, itu akarnya masih ada. Kamu salah makan sedikit, kotor sedikit, biasanya timbulnya di situ lagi. Mungkin beberapa teman-teman banyak yang kayak gitu kok. Kayaknya Aku ada. bekas jerawat belum udah kering nih, tapi masih ada kan bekasnya. Kalau aku lebih kayak ini sih, Dok. Timbulnya di situ-situ aja. Iya, timbulnya di situ aja, Iya, benar. Dan kayak kalau biasanya tuh datangnya pas lagi mens, ya, dan lagi stres. Jadi setiap mens belum tentu juga. Ketika mens dan stres keluar. Dia keluar. Di situ lagi. Iya, di situ lagi. Karena memang bekasnya belum hilang banget kan. Jadi kayak akarnya masih ada. Jadi lebih gampang timbul di bagian itu. Gitu. Oke, lanjut ya, Dok. Iya, oke. Dari Demina. Halo, Kak Demina. Oily skin masih harus pakai moist nggak, Dok? Semua kulit sebenarnya bisa pakai moisturizer. Cuma kondisinya moisturizer kan jenisnya macam-macam. Kalau mungkin yang untuk kulitnya kering banget, itu mungkin pakai moistnya yang mengandung arbutin, Fit C, Fit E, itu bisa. Tapi kalau mungkin kulitnya berminyak, bisa ngambil yang niacin aja cukup, atau pakai yang mengandung AHA atau BHA itu bisa. Kalau untuk kulit jerawat, ambil yang mengandung salisil atau mungkin yang mengandung sulfur, itu bisa tambahannya. Karena moisturizer penting untuk memperbaiki skin barrier sih. Gitu. Berarti emang sebenarnya buat dari moisturizer aja tuh udah ada sendiri-sendiri ya? Iya, jadi jangan salah. Kadang kan orang taunya ini bagus buat semua. Ceramid dipakai semua, enggak juga sih. Iya, benar. Jangan FOMO lagi, guys. Soalnya banyak kan, kayak kemarin sempat happening kan produk yang mengandung ceramide dosis tinggi berapa kali. Itu sebenarnya kalau untuk kulit yang berminyak, jerawat, jangan deh. Nanti malah memicu tambah banyak. Kalau untuk kulit kering, kalau untuk kulit kering normal masih oke lah gitu. Oke, lanjut ya, Dok. Iya. Kak, cara ngatasin bopeng. Siapa tuh? Oh iya, Nat, halo. Ngatasin bopeng. Kalian jangan coba-coba di rumah ya. Karena memang kalau pakai krim aja susah, nggak bisa, harus tindakan. Paling cepet tindakannya laser fraksional, CO2, atau bisa pakai derma roller yang pakai PRP darah, itu paling cepat. Kalau yang lain-lain lama sih. Gitu. Itu tindakannya khusus ya? Iya, tindakannya sebaiknya di klinik sih. Tapi bisa kayak
diprediksi kira-kira berapa bulan gitu? Tergantung kedalamannya. Oh. Karena kan bopeng kan nggak semuanya dalam ya, dan tergantung juga dari tipe kulit kalian, dia kolagennya bagus nggak. Kalau kolagennya bagus biasanya lebih cepet sih, misalnya dikasih intinya kan dua treatment itu sama, melukai kulitmu yang rusak sehingga kulitnya hancur. Nah, saat kulit hancur itu kan nanti akan kayak menggosong atau menggelap dulu nih. Nah, itu nanti pada saat dia gosong, kulit yang rusak terkelupas, akhirnya kulit baru timbul. Kalau kolagen di kulitmu bagus, sering makan sayur, buah, itu biasanya dia lebih cepat. Iya, pas saat dia ngelupas, kulit barunya tuh bagus banget gitu. Tapi kalau tipe-tipe memang iya makannya jorok, fast food dan segala macam itu, jadi mungkin dia tetap ada kulit baru yang tumbuh, cuma kulit barunya nggak seberapa bagus dibanding yang sering ini. Gitu. Oke, boleh. Sebenarnya nyebab bopeng tadi dikopekin doang atau dipencet, dipegang-pegang, dan memang tipe kulitnya memang gampang rusak. Mungkin ada pertanyaan? Dari Kak Ayaman. Ya. Halo Kak. Kan aku pakai KB. Nah, ada flag gitu. Kalau mau pakai skincare, pakai apa ya bagusnya? Kalau misalnya punya pakai KB nih kan, akhirnya timbul flek. Opsi pertamanya, KB-nya mau diganti dengan yang non hormonal nggak? KB non hormonal tuh kayak spiral atau pakai susuk tuh ada hormonal cuma lebih sedikit, itu bisa. Atau mungkin pakai KB alami, itu nanti biasanya fleknya akan jauh berkurang, dan kalaupun timbul nggak sebanyak yang sebelumnya. Terus kalau untuk produknya nanti bisa konsulin langsung datang ke sini. Nanti kalau di Lavender ada beberapa tipe produk. Kalau untuk kulit flek atau mau treatment atau tindakan langsung kayak laser atau peeling flek atau pakai suntik flek, kapsul flek, itu bisa semua. Kalau krim kita start harganya satu paket mulai dari 180.000. Kalau laser mulai dari harga 400, kalau suntik wajah mulai dari harga 500. Tergantung nanti pasien butuhnya cepat atau enggak. Kalau butuh cepat, tindakan lebih cepat sih dibanding hanya pakai krim gitu. Ada lagi, Bin? Udah, mungkin diseling lagi, Kak? Oke. Lanjut ke pertanyaan dari aku ya, Kak? Iya. Dari Kak Fisti, jerawat di dagu disebabkan karena apa ya? Jerawat beda-beda. Iya, memang secara teori beda. Jadi kayak mungkin daerah pipi, mungkin kalau daerah pipi biasanya karena faktor makanan bisa, atau faktor ini bantal yang kotor, atau handphone. Jangan salah ya, handphone tuh harus segera dibersihin, karena mungkin kalian yang nggak pakai headset sering juga mungkin nempel di pipi, itu juga kan kotor juga, itu bisa. Kalau daerah dagu paling sering memang hormonal, karena tadi mungkin pakai pil KB atau mungkin KB suntik yang nggak cocok, atau hormon puber, itu bisa juga, atau mens yang nggak teratur. Kalau perempuan kadang ngaruhnya ke dagu. Tapi nggak menutup kemungkinan sih, beberapa pasien di sini juga ada yang, dok aku tuh mens teratur, terus nggak pakai KB apa-apa, tidak juga lagi minum obat-obat dalam jangka waktu lama, kenapa kok jerawatnya di dagu? Ada tipe-tipe pori-pori di dagunya memang lebih besar dibanding daerah lain, jadi kotor dikit dia lebih gampang timbulnya di daerah dagu gitu. Jadi lebih amannya memang istilahnya kontrol semua aja sih, kontrol pola makan, kontrol kebersihan wajah, terus pakai produknya di peringan dulu. Kalau mungkin sering make upan, sementara di stop dulu, pakai bedak loose powder atau bedak bayi dulu gitu, untuk menetralkan dan dia lebih cepat kering gitu. Dulu aku juga pernah, dok, waktu SMP itu nyoba produk gitu kan, karena aku nggak tahu ya, masih kecil, aku ternyata pakai bedak padat, muka aku langsung jerawatan. Umur berapa? SMP berarti? Oh iya. Baru masuk SMP. Terus habis itu dibawa ke dokter, dikasih tahu, kamu tuh masih segini tuh, harus powder. Iya. Tapi ya memang karena sekarang juga ini ya, maksudnya di pasaran juga kan banyak produk-produk yang kayak terus nggak cuma loose powder, jadi bedak padat khusus
teenager Iya, gitu kan, itu benar, banyak iya. juga. Tapi ya kalau memang kulitnya tidak bermasalah, nggak masalah sih sebenarnya Iya. pakai bedak-bedak padat untuk teenager. Tapi kalau tipe kulitnya sensitif, gampang jerawatan, pakai loose powder aja lebih bagus gitu. Oke, Ada lanjut lagi ya. mungkin. Dok, penyebab kulit kering tuh kenapa ya? Penyebab kulit kering, Ya. pertama ada faktor turunan. Jadi memang dari awal turunan tipe kulitnya masuk kulitnya kering, mungkin dari orang tua itu bisa. Terus yang kedua, jarang minum air putih. Coba air putihnya lebih banyakin. Ada beberapa pasien mungkin saya udah minum dok 2 liter sehari kok masih kering. Aktivitasmu mungkin banyak, jadi butuh lebih banyak lagi air putih. Jadi jangan disamakan. Normalnya memang 2 liter, tapi kalau aktivitas lebih banyak berarti tubuh harus lebih banyak butuh air lagi. Gitu. Terus banyakin makan sayur dan buah-buahan. Itu ngaruh banget sih. Moisturizer juga. Ya, itu tambahan ya. Tambahan. Kadang kan ada pasien yang nggak terlalu suka dok pakai moisturizer, pakainya senang maunya yang natural aja gitu. Ya, pakai cara-cara alami bisa juga. Gitu. Lanjut ya, Dok. Sebenarnya bisa nggak sih mutihin kulit tuh? Mutihin kulit, istilahnya kalau di klinik itu bukan mutihkan, tapi mencerahkan. Karena kalau mutihkan itu jadi kayak ini nih, putih serem ya. Jadi nanti mencerahkan bisa, nanti bisa pakai injeksi yang ada whiteningnya, atau kalau untuk yang ringan-ringan bisa pakai injeksi Fit C dulu. Itu nanti memang tidak bisa merubah warna kulit, cuma kulit jadi lebih bersih. Itu kalau misalnya mau, dok kayaknya nggak butuh yang macam-macam, cuma butuh kulit bersih aja, bisa pakai yang ringan-ringan, pakai injeksi yang Fit C aja. Tapi kalau pengen yang lebih ngerubah warna kulit nih, naikin 1 tone 2 tone, itu harus memang pakai injeksi yang ada whiteningnya gitu. Cara kerja injeksinya sendiri tuh gimana dok di dalam kulit? Jadi nanti kan dimasukin, bisa ini ya, ada 2 macam, injeksi atau infus. Kalau injeksi langsung ke pembuluh darah dan memang dia dosisnya kecil, paling sekitar 5-10 cc. Tapi kalau infus sama-sama dimasukin ke pembuluh darah, tapi dosisnya sekitar 100 cc. Dan itu nanti masuk ke darah, dari darah ini nanti kan diolah di ginjal ya. Dari ginjal ini nanti diserap yang bisa diserap tubuh, yang mana, yang dibuang yang mana. Nah, yang diserap ini nanti langsung dialirin ke kulit lagi. Tapi ada ini nggak tantangannya habis itu? Pantangan nggak ada sih, mungkin minum air putih yang banyak aja. Dan kalau memang pengen tahan putihnya ya sunscreen dan body gitu sih. Mencerahkan. Ada pertanyaan Iya. dari Kak Idaman. Halo kak. Dok, wajah saya susah putih, jerawat on off beruntusan, bisa sembuh nggak ya pakai krim lain? Kalau ditanya jerawat on off, umurnya berapa? Kalau puber memang masih on off. Terus kalau misalnya tadi apa, susah putih ya? Iya. Kalau susah putih mungkin nanti kalau saran dokter ada beberapa pasien yang memang susah putih. Kita coba pakai krim dulu nih. Krim dan facial kan standar dulu ya. 1 bulan dilihat. Kalau bulan kedua dirasa belum ada perubahan, mungkin langsung tindakan aja. Pakai laser. Kalau laser itu dia membantu kulit jadi lebih gampang menyerap. Kalau misalnya itu juga masih kurang, bisa dibantu treatment suntik, itu bisa. Gitu. Atau kalau mau sabar-sabar pakai krim, kita bisa naikin dosisnya sih. Gitu. Ada lagi mungkin? Ya, mungkin dari Kak Al dulu. Oke. Dari Oke sih. Ya, halo Kak. Gimana sih cara ngilangin milia? Aku stres banget, banyak milianya. Milia itu kan sebenarnya ada beberapa yang di facial aja bisa. Jadi kalau milianya masih baru, saran dokter sih coba dibantu facial. Nanti bisa request sama mbaknya, tapi facialnya di klinik ya. Kalau di salon dokter nggak nyaranin. Karena nanti itu harus pakai treatment yang dipencet pakai jarum. Gitu. Biasanya kalau beautician udah tahu sih, mbak minta pencetnya pakai jarum. Kalau misalnya itu tidak bisa juga, nanti mungkin harus di counter, dibakar satu-satu. Gitu. Cuma memang kekurangannya kalau di counter ada fase downtime dulu, di bagian yang dibakar itu nanti korengan dulu ya, kurang lebih 1 mingguan. Kalau untuk pencegahan ya harus pakai produk-produk yang anti milia, kayak mengandung sulfur, asam salisilat, itu bisa salisil, acid, itu kan untuk bantu supaya dia nggak gampang timbul lagi. Gitu. Tapi sebenarnya penyebabnya apa? Penyebabnya, yang pertama makanan yang berlemak, itu bisa pedes, terus gorengan, itu bisa. Kalau dari luar biasanya sering pakai foundation atau BB cream, CC cream, atau produk-produk yang
secara secara kerjanya itu menutup pori-pori dan jarang dibersihin atau nggak langsung dibersihin. Jadi kayak nutup, akhirnya kan produknya masuk ke pori-pori, nggak dibersihin, akhirnya numpuk. Karena numpuk terus, jadinya milia itu bisa. Milia sendiri itu genetik dong? Karena kan aku lihatnya kayak nggak semuanya punya gitu. Nggak genetik sih, itu tergantung ya tadi Jenis itu. kulit? Jenis kulit dan pola makan sama kebersihan wajah. Jadi kalau misalnya nyumbat ya, itu kan bisa jadi jerawat. Ini kenapa bisa jadi milia itu karena gimana dok? Karena pori-porinya kecil, Oh, nggak yang sebesar kecil. yang pori-pori yang jadi acne Oh, jadi gitu. kalau kecil milia, kalau besar? Iya, biasanya Tapi gitu. milia sama beruntusan beda ya dok? Beda. Kalau beruntusan kan biasanya dia ada merah-merahnya ya. Kalau milia kan nggak meradang. Kalau beruntus kan dia meradang. Oke. Gitu. Lanjut. Boleh? Cara menghilangkan kemerahan di pipi. Kemerahan di pipi. Pakai produk ini nggak, skincare nggak? Kalau pakai produk skincare mungkin dosisnya harus diturunin. Atau kalau nggak pakai produk skincare memang dari awal sudah kemerahan, mungkin bisa ditambahin sunscreen yang SPF-nya tinggi di atas 50. Jadi supaya kalau kena lampu atau radiasi atau matahari dikit nggak langsung merah. Paling itu. Dan kalau gampang merah, sebaiknya untuk pemakaian micellar water atau toner mungkin jangan diusap-usap terlalu kencang. Jadi usap pelan atau pemakaiannya di tap-tap aja. Kalau kemerahan sendiri tuh dia tuh meradang ya dok? Bisa meradang atau memang tipe kulitnya tipis. Kalau dia nggak pakai produk apa-apa, tipe kulitnya tipis. Nah, kalau untuk SPF yang tinggi itu bedanya apa sih sama SPF yang SPF itu kan ada tahanan ya, tahanan dari produknya untuk menahan di kulit dari pancaran mungkin sinar matahari atau mungkin sinar lampu itu bisa. Kita mengurangi aja sih, mengurangi efek supaya dia nggak langsung masuk ke kulit, jadi kulit langsung bereaksi. Gitu. Tahanan ini ada SPF 3, bisa mulai dari 15, ada yang SPF 20, 30, 50 sampai SPF 100. Itu tergantung dari menitnya sih. Jadi kenapa tadi dokter caranin SPF 50 supaya nggak bolak-balik retouch. Karena kalau SPF 30 itu 300 menit aja tahannya. Kalau SPF 50 lumayan 500 menit. 500 menit berarti sekitar berapa? Dibagi 60, sekitar 5 jaman ya kurang lebih. Lebih ke waktunya ya dok? Iya, lebih ke waktunya, tahan lamanya. Kalau mau yang lebih oke lagi sekarang tuh nanti dokter kayaknya mungkin ada launching sekitar 2 bulan lagi atau bulan depan. Nanti ada sunscreen yang waterproof, jadi nggak kalau kena keringet dikit atau mungkin pas kita wudhu atau berenang dia nggak langsung hilang. Jadi SPF 50-nya lebih tahan lama. Mungkin guys, stay tune ya. Iya, ditungguin aja. SPF 50 itu nanti yang waterproof ya. Kalau yang di suggest dokter tadi yang di atas 50 di lavender ada nggak? Di lavender ada, SPF 50 ada, SPF 100 ada. Gitu. Guys, ada. Bisa kesini aja. Kemerahan. Cuma ya itu kalau memang tipe kulitnya kemerahan karena pakai produk ya mungkin produknya bisa diturunin dosisnya. Atau krim malamnya jangan tiap hari, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Masih dengan orang yang sama, tips biar kulit nggak kusam gimana? Aduh, tips kulit badan atau kulit wajah nih? Dua-duanya. Dua-duanya oke. Kalau kulit wajah yang pasti pakai produk paling nggak minimal basic skincare ya, kayak facial wash, terus krim pagi atau sunscreen, sama moisturizer untuk krim malam itu yang paling minimal. Tapi kalau kalian udah pakai basic skincare nih masih kurang, maksudnya kurang cetar atau pengen lebih cetar lagi, pakai krim malam yang ada whiteningnya. Bisa pakai yang ada pengelupasan, retinol, sistiamin, atau bisa pakai produk yang mengandung ini kenapa ya? Nggak apa-apa. Bisa pakai itu yang ada whiteningnya atau pakai AHA, BHA yang ada pengelupasan sehingga lebih cerah bisa. Gitu. Kalau masih kurang juga pakai peeling yang bisa dilakukan seminggu mungkin 2 kali atau 3 kali. Gitu. Oke dok, aku ada pertanyaan dari aku. Jadi sebenarnya kalau dari aku ini menurut pengalaman ya dok. Dari beberapa dokter itu kan memang pasti hasilnya beda-beda. Nah mungkin dari dokter ada yang hasilnya yang satu maksimal banget, tapi ada efek sampingnya. Yang satunya nggak maksimal, biasa aja, tapi nggak ada efek sampingnya. Nah penyebabnya itu karena apa dok? Bisa jadi nggak kalau misalnya efeknya tadi
nggak maksimal tuh karena udah pernah kena dosis tinggi gitu. Jadi gini, makanya fungsinya di awal biasanya kalau pas konsul pertama dokter selalu tanya pernah pakai produk apa. Itu untuk menentukan setinggi apa dosis yang harus aku pakai untuk ngeresepin krim. Jadi misalnya dia udah pernah, maaf ya, pakai krim-krim yang dari luar mungkin, yang curiga-curiga ada berbahayanya, itu nggak bisa kita kasih dosis rendah gitu. Dan memang dokter biasanya kalau untuk perawatan awal 2 minggu kalau nggak ada perubahan kontrol ya Mbak, karena aku cek lagi misalnya kurang apa, atau mungkin nanti 2 minggu mau dinaikin dosis, atau mungkin karena ini terlalu keras mungkin diturunin dosisnya, atau ada yang dipakai 2 hari sekali, atau ada yang ditebelin kayak gitu sih. Tapi penyebabnya selain misal dosis tinggi itu juga ada lagi dok? Ada lagi, biasanya ketaatan pasien. Kadang kan mungkin ada yang rajin, ada yang enggak, ada juga yang tiap malam kadang ketiduran dok gitu, atau mager gitu. Yang satu rajin banget nih, tiap hari ngolesin krim pagi aja ada yang sampai 3 kali, saking rajinnya. Yang satu 4 kali. Kalau misalnya krim pagi dari sini sih kan udah ada sunscreennya, itu boleh aja sih 2-3 kali gitu. Karena udah include sunscreen. Sudah include sunscreen, makanya makainya diulang gitu. Ini kebanyakan itu tentang jerawat. Nggak apa-apa, boleh yang beda-beda boleh tanya. Ada pertanyaan apa? Iya. Dok, kulit aku sama mata, Halo. kenapa ya daerah lipatan luar itu susah banget buat terlihat, padahal body care-nya sudah bantal. Lipatan luar ini siku maksudnya, siku lutut ya. Kalau siku, lutut, atau mungkin daerah tekuan-tekuan kayak gini nih yang sering bermasalah juga, udah pakai mungkin hand body dusting atau hand body malam yang ngelupas, cuma bagian tekuan-tekuan yang kurang putih itu nanti dibantu peeling aja sih Kak. Bisa pakai peeling dari sini, nanti ada peeling yang home care dibawa pulang, atau peeling yang dikerjain di sini sama dokter lebih keras nanti bisa gitu. Tinggal mau cepet apa mau pelan. Kalau penyebabnya ya karena mungkin daerah sini kan tekuan-tekuan gini memang lebih menggelap ya dibanding daerah yang kulitnya lebih tebal sih. Aku juga lumayan juga gelap, tapi sebelumnya lebih parah. Aku pakein serum. Ngaruh sih, cuma beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda. Kalau serum kan mungkin karena dia lebih teksturnya lebih cair ya, jadi penyerapannya lebih nyerap. Sedangkan kalau di daerah yang ini kan kulitnya tebal, jadi harus pakainya yang lebih menyerap gitu. Atau kadang suka terlewat juga mungkin pas bagian gini kan ngolesin, mungkin sikunya nggak kena kelewat, atau nggak asal oles doang. Mungkin ada Kak Al? Oke, ada lagi dok, ini kok bisa meluruskan ke dok? Berarti aku ya? Iya, mungkin bisa spill. Aku itu kebetulan dok, kalau aku sebenarnya juga nggak tahu sih, tapi aku menyimpulkan sendiri sejauh ini menurut apa ini kulit aku kulit badak deh. Memang dari dulu paling jerawat 1-2 gitu ya. Iya, oke. Jadi kayak memang jarang jerawat kan guys. Jadi kalau untuk tips mulusnya aku cuma merawat dari luar sih, aku nggak pernah merawat dari dalam. Aku sangat aku skeptis aja sih, kurang percaya. Kayak kapsul-kapsul gitu nggak ya? Jadi aku dari luar aja, paling juga pakai moisturizer, terus serum, terus apa lagi? Face wash pasti. Aku pakai yang gentle guys. Walaupun kulit aku nggak sensitif, tapi aku milih pakai yang gentle. Terus habis itu apa lagi dok, setelah serum ya? Krim malam ya, krim malam, krim pagi. Mungkin bisa di-spill pakai sunscreennya sehari berapa kali diulang gitu. Kalau sunscreen itu biasanya aku 2 kali. 2 kali, oke. Jadi kan aku kegiatan pagi aku pakai sunscreen, nanti setelah ada salju biasanya aku apply lagi sunscreennya. Aku pakai 50. Oke, SPF 50. Terus untuk serumnya berapa kali sehari mungkin? Atau ada berapa serum yang dipakai? Ya tadinya aku macam-macam, tapi makin sini udah mulai mager, satu aja. Satu dipakai 2 kali? Iya, dipakai 2 kali. Pagi sama malam. Tetes, ya. Cukup kan? Cukup, tergantung ininya juga kan, lebar kulit dan tetesannya. Itu sih, sama nyesuaiin aja sama kulit kalian. Sebenarnya kulit kalian tadi kondisinya apa, karena kalau aku kan banyak, jadi sebenarnya aku pakai apa aja masuk. Mau pakai yang jerawatan juga bisa, banyak akne juga bisa. Jadi kalau setiap nginep ke tempat temen tuh aku pinjem-pinjem ya. Karena mungkin tipe kulitnya normal ya. Kalau tipe kulit normal atau kombinasi lebih kayak lebih gampang lah gitu. Atau ada juga kalau tipe-tipe kulitnya berminyak, malah tipe kulit kering, itu juga ada beberapa yang agak susah. Kalau tipe kulit normal atau kombinasi lebih gampang ininya, dan kayaknya apa aja lebih gampang masuk gitu. Kalau jerawatan kalau nggak
sini dok, Mm-mm. di sini nih Mm-mm. bekasnya. Oh iya, masih ada. Iya, Mm-mm. paling di situ-situ doang, tapi habis itu ya cepet hilang gitu. Mm-mm. Gitu. Tapi Iya. sebenarnya banyak nggak sih dok tipikal kulit banyak? Banyak banyak banget sih ya, maksudnya kayak kayak tipe-tipe kulit aku kan juga kayaknya aku pakai apa aja tak cobain. Ini kan ini sharing aja dikit ya. Kalau misalnya ada produk yang mau dipakai di lavender itu biasanya dokter trial dulu. Kalau misalnya produknya agak Langsung keras ya, ya? produknya agak keras biasanya aku trial dulu. Kalau misalnya produknya agak ringan-ringan biasanya aku trial ke pegawai-pegawai. Tapi kalau produknya agak keras-keras dokter yang pakai dulu. Jadi dosisnya misalnya harusnya ini dok dari racikannya ini cuma boleh disarankan dari labnya itu cuma boleh dipakai mungkin hanya 30 menit atau 1 jam aja. Dokter pakai seharian, aku pakai dari 24 jam aku pakai biar aku trial dulu selama 1 minggu atau 2 minggu, dan kalau aku pakai nggak masalah berarti ini bisa dipakai ke pasien dengan apa yang, jadi aku bisa atur sendiri gitu. Jadi lebih lebih tahan ini sih. Kadang juga aku nyuntik gitu sendiri, nyuntik badan sendiri, slimming sendiri gitu. Suntik muka sendiri, aman sih. Soalnya udah terlatih dok. Maksudnya buat trial ke pasien, jadi Iya. aku segini tuh ini enggak. Terutama kalau krim sih, krim produk serum itu harus di trial dulu, gitu, dicoba. Tapi kalau misalnya yang body cream gitu juga di trial juga dok? Body cream iya dicoba. Kalau makanya kalau dosis-dosisnya agak berat aku coba dulu. Tapi kalau dosisnya agak ringan biasanya anak-anak yang nyobain, aku masih masih inilah masih aman lah ya gitu. Tapi bisa beda nggak dok? Jadi kayak kulit wajah badak, tapi kulit tubuh enggak. Jarang sih ya. Jarang. Berarti kayak satu Biasa ini satu, ya, satu kan set kulitnya gitu ya. hampir-hampir sama. Yang penting intinya kayak kita tidak pernah terpapar produk-produk yang secara notabene dia kayak merkuri atau segala macam, kayaknya dia masih sama semua. Kecuali aku beberapa pasien ada, dia wajahnya dari dulu istilahnya udah terpapar produk yang curiga merkuri itu, akhirnya kulit wajahnya jadi sensitif. Padahal kulit badannya tuh aman-aman aja. Tapi kan udah terpapar, memang selalu dokter bilang ya hati-hati banget karena kalau merkuri itu dia menetapnya jangka panjang. Jadi nggak cuma karena sekali aja deh pakai terus besok nggak pakai lagi, ya nggak gitu. Itu nanti sekarang kamu pakai dia kan iya, merkuri itu kan logam berat ya. Jadi menetap di tubuhmu tuh nggak mungkin dibuangnya tuh secepat itu gitu. Jadi yang buang dari ginjalnya tuh nggak mungkin langsung dibuang sempurna, butuh proses, dan itu prosesnya puluhan tahun gitu. Makanya hati-hati banget sih gitu. Makanya kan dia merkuri itu kan bisa merangsang menjadi kanker kulit kan untuk jangka panjang gitu. Dulu aku pernah dok coba-coba punyanya anak aku. Ternyata ada merkurinya, aku nggak tahu. Terus aku bawa ke dokter, akhirnya aku dikasih tahu kamu pakai merkuri. Aku nggak tahu dok, aku nggak sama kayak. Terus habis itu aku udah stop. Cuma itu langsung efeknya di aku beruntusan sih dok. Terus habis itu aku stop, aku nggak boleh dipakai lagi. Ya, hati-hati banget aware, sih. iya lebih aware. Kan emang kadang kita nggak tahu ya dok, Iya. yang di luar sana asal. Iya, karena kan juga mungkin kan tergiur juga nih kalau di luar kan biasanya ngelihat temennya mukanya ih putih banget nih 2 hari kok putih gitu, pengen gitu, pengen ikut. Terus mungkin pas dia pakai ya awal putih dulu, tapi lama-lama jadi ada efek-efek samping yang lain gitu kan, malah jadi ruginya di kalian. Apalagi yang masih muda-muda ya kayak gitu kan, maksudnya sayang banget gitu kalau misalnya coba-coba pakai produk-produk yang malah nantinya akan jadi berbahaya. Mungkin sekarang pas pakai belum ya. Nanti mungkin kalau dia pakai setahunan, 2 tahun, 3 tahun nanti nextnya baru kena impactnya. Tapi rata-rata yang ke dokter impactnya apa? Flek sih. Flek ya, pasti ya. Rata-rata flek di umur-umur yang udah. Dokter tahu nggak yang viral itu yang hitam-hitam kayak gitu fleknya? Iya, ada yang kayak itu kan udah parah ya istilahnya. Kalau yang ringan-ringan itu juga ada kayak mungkin punya flek tapi kok nggak hilang-hilang ya dok, udah dipakein apa-apa nggak hilang-hilang gitu. Ada yang kayak gitu, atau udah kemana-mana kok ini fleknya kayak nggak bisa bersih banget gitu. Terus kayak gitu solusinya apa dok? Kalau udah parah ya kita nggak bisa hanya pakai krim ya, minimal tindakan peeling, laser, suntik flek gitu. Atau harus rutin ya dok? Iya harus rutin. Dan kalau udah terkena ini apa namanya merkuri, untuk ngilangin flek misalnya pun sudah hilang harus terusan. Kalau nggak nanti timbul lagi karena dia masih mengendap terus kan di wajah. Ada lagi mungkin Kak boleh? Dok, pencegahan kulit biar kenceng terus awet muda dong. Aduh, anti aging ya berarti ya. Anti aging tuh penting banget.
ini dokter udah pernah bahas di konten dokter sih. Jadi memang kalau serum, produk mengandung anti aging itu jangan harap kamu pakai sebulan dia langsung kelihatan. Karena itu apa ya, investasi jangka panjang. Ha-ha. Jadi kalau memang kamu mau pakai dari sekarang nggak masalah, tapi pastikan juga kulit wajah kalian tidak sensitif, nggak gampang jerawatan. Karena biasanya produk-produk anti aging itu mengandung apa ya rata-rata tuh merangsang untuk moisturizer lebih banyak dan rata-rata mengandung efek jadi jerawatan. Jadi kalau tipe-tipe kulitnya kalau tipe-tipe kulitnya sensitif, kalau untuk anti aging nggak usah dulu deh, fokus di jerawat dulu sama whitening dulu aja. Kecuali kalau kecuali kulitnya nih kayak udah al kan mukanya nggak ada masalah, mungkin bisa mulai invest anti aging dari sekarang. Tapi itu hasilnya nanti bakal bagus. Jangka panjang, tahunan baru kelihatan. Sekitar berapa? Minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun penggunaan produk anti aging baru kelihatan. Nggak bisa yang sebulan pakai, aduh aku udah pakai serum anti aging kok ini nggak ada perubahan nih kantong mata. Harus tahunan sih gitu. Harus sabar. Semuanya berproses ya kan? Iya, semuanya ada prosesnya. Tapi dok, kalau misal tindakan kira-kira ada rekomendasi apa gitu nggak? Kalau untuk anti aging sih macam-macam ya. Sekarang aja nih umur-umur 20-an udah banyak yang melakukan suntik botok. Karena memang udah ada keluhan sih kalau mereka gitu. Tapi kalau untuk pencegahan suntik botok jangan. Karena nggak, maksudnya misalnya kayak kamu nih belum ada keluhan terus kamu suntik botok sekarang buat masa depan nggak bisa sih, karena botok kan tahannya cuma 6 bulan gitu. Jadi kecuali memang udah ada keluhan, kantong mata udah parah, atau bisa disuntik botok, atau kerutannya udah mulai kelihatan daerah jidat, suntik botok dari umur 20-an masih oke lah. Tapi pernah dengar dok, katanya kalau misalnya kita udah suntik botok nih, kan misalnya suntik botok di sini ya, terus udah kelihatan nih kan, tapi kan harus di retouch kan. Tapi ketika mau retouch ternyata dia tidak balik seperti semua, agak lebih kecilan dikit gitu, bener nggak sih? Nggak balik seperti waktu awal atau gimana? Enggak sih, sama aja. Sama aja. Seperti awal. Jadi kalau misalnya kamu kan habis suntik botok, terus 6 bulan habis kan nih, itu nanti nggak balik lagi, maksudnya gitu. Nggak balik seperti semula, kayak masih agak kecilan dikit gitu. Cuma tetap membesar, maksudnya kayak balik, tapi nggak banget, masih ada sisa botoksnya gitu. Botok itu kan dia nggak langsung balik seperti sempurna. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun kalau kamu diemin aja, nanti dia juga bakal balik kayak semula sih. Jadi itu nggak bisa buat investasi ya? Nggak bisa. Itu untuk perubahan cepat. Kalau investasi itu serum, krim-krim anti aging, itu bisa. Ya, aku suka botok. Iya, umur 20-an biasanya udah mulai banyak kok sekarang ya. Soalnya kalau aku ini bukan ada keluhan sih, aku mau pengen ngecilin aja. Ini ya, biar V-shape. Iya, biar V-shape. Banyak sih, iya, rata-rata. Mungkin saran dari dokter, untuk umur aku udah oke kalau botox belum? Nggak masalah sih, umur di atas 20 masih oke aja untuk botox, tapi mungkin kan tergantung keluhan nih, jadi nggak yang harus full face. Jadi misalnya kamu keluhannya di pipi, ya kita fokus di pipi aja. Ada juga umur 20-an udah mulai kantong mata, mereka biasanya suntik kantong mata. Ada juga kemarin aku beberapa dapat pasien umur 20-an, dia karena sering, mungkin aku nggak tahu sering mikir atau gimana ya, jadi kayak jidatnya tuh udah mulai ada kerutan kalau dia ngangkat jidat gitu. Aku udah mulai larang, Mbak, tolong kebiasaan itu dikurangin. Nggak bisa dok, pelan-pelan. Kadang kan memang udah otomatis ya, kayak langsung dia diem aja bengong langsung kayak naik gitu. Karena kebiasaan. Iya, kebiasaan kayak gitu. Bisa banget. Bisa banget. Jadi kayak ngobrol sama aku nih, dia udah kayak dia diem, pas dia diem masih dia langsung kayak gitu. Maksudnya mungkin memikirkan something ya, kayak mungkin mau ngomong apa ke aku, dia jadi mulai naikin gitu. Mbak, coba mungkin kebiasaannya itu agak dikurangi dikit. Mungkin sekarang belum terlalu banyak, tapi dia bisa akan lebih kelihatan. Tapi akhirnya dibotok sama dokter? Iya, dibotok akhirnya gitu. Iya. Ada pertanyaan? Iya. Dokter, lingkungan atau cuaca berpengaruh nggak sih buat kerutan? Soalnya aku baru dari luar negeri, kok ngerasa muka lebih tua banget. Dari Kak siapa? Dari Kak Lucita. Halo, Kak Lucita. Oke, umurnya sekarang berapa, jadi berapa, nanti bisa mungkin dibantu komen. Kalau misalnya lingkungan mungkin bisa aja pengaruh, tapi kerutan tuh dari pertama pola hidup dan pola makan, itu nomor 1 dan nomor 2. Pola hidup mungkin kayak sering begadang, itu juga ngaruh. Terus makanan yang sering makan fast food itu juga pengaruh. Sama mungkin faktor dari stres atau emosi, kayak
kayak banyak pikiran, itu kan juga mempengaruhi kulit jadi kurang seger dan jadi gampang kusam dan mungkin ini kerutan lebih gampang timbul. Dan terutama dicek juga produk yang dipakai itu cocok atau enggak. Mungkin kalau kakak ngerasa kok kayaknya aku kerutan timbul nih sekarang setelah pemakaian produk jangka panjang, coba diganti produknya jenis lain. Dan ini mulai tambah serum-serum anti kerut untuk investasinya. Kalau udah terlanjur timbul, langsung botok aja. Gitu. Nggak usah umur nunggu 30 40, ke umur 2 bulan udah mulai rasa timbul kerutan dibotok boleh kok. Gitu. Tapi kalau umur di bawah under 20 jangan. Nanti aja di atas 20. Tapi kalau itu kayak apa nggak sih? Tapi ketagihan sih. Iya dok, benar banget. Ketagihan banget. Jadi mungkin kalau mau botok siapin spending money untuk nanti per 6 bulan suntik lagi. Gitu. Cuma dok, aku mau nanya dok, kan kalau abis botok itu jujur ya aku efeknya sakit ya dan bengkak. Mungkin teman-teman yang lain seperti itu juga ya, aku juga nggak tahu sih. Cuman kan susah makan ya dok. Saran dong makannya apa dok? Nggak ada saran sih. Soalnya memang kalau botok rahang tuh nyeri banget sih. Aku kan juga sering kan botok rahang. Tapi karena apa ya? Karena rasa pengen cantiknya tuh lebih kuat daripada rasa sakitnya. Jadi kayak, ayo udahlah, nggak apa-apa gitu. Terus habis itu ya mungkin yang lebih susah mangap, bukan lebih susah makan. Kalau udah masuk mulut kayaknya ketelan aja kan gitu. Kalau aku pas gigit sakit dok, jadi kayak goyang gitu rasanya. Oh, kalau aku sih ya ini sih lebih ke arah pas mangapnya aja. Sama kayak benang pipi tuh sakit banget. Benang Ya, kalau aku nggak berani. kalau benang pipi siap-siap bener makan harus pakai tangan selama 1-2 mingguan. Dan itu harus kayak dipotek-potek gitu loh, nggak bisa yang langsung kayak kita kan Tapi sendok sama ngap dok, gitu. kayak seminggu 2 mingguan gitu. Kalau botok rahang aku rata-rata paling cuma 3-4 hari sih yang nyerinya. Tapi kalau benang itu 2 mingguan bisa. Gitu. Bahkan kadang nanti 2 mingguan tuh kayak belum sempurna banget gitu loh. Kalau aku tuh mikirnya apa emang harus makan bubur ya? Iya. Cuma emang nggak disaranin juga, nggak pernah lihat aja. Nggak ada sih, nggak ada saran khusus Jadi sih. kayaknya memang ya itu Diatur sendiri aja sih, diatur sendiri aja. Jadi definisi beauty is pain ya. kalau makan bubur malah susah pakai tangan. Jadi biasanya memang mungkin jangan kayak daging, ayam tuh aku nggak nyaranin dulu sih kalau habis benang tuh karena ngunyahnya susah dan kita kan pengennya kan makan terus langsung ditelan ya. Biasanya kan gitu. Kalau ini tuh harus kayak ngunyahnya tuh susah banget gitu loh, kayak gigitnya mereka tuh sama mungkin kayak kasus kamu habis botok rahang tuh kan jadi kayak gitu. Dok mau nanya dok, kalau bedanya benang sama botox itu apa? Benang apa? Pipi. Kalau buat V-shape ya. Kalau benang itu kan lebih ke arah dia menarik ya, narik kulit kendor naik ke atas. Maaf ya, sorry aku peragain. Ini bisa dilihat sampai sini, ngeliat ke depan. Sorry. Oke. Ini kan nanti dia ketarik gini. Kalau benang, sorry ya. Nah, ini benang begini. Tapi kalau botok, dia ngecilin ototmu yang di sini, otot ngunyah, otot masseter. Oh, jadi bedanya di otot sama narik. Jadi biasanya lebih bagus dikombinasi. Oh, dikombinasi. Kalau yang takut-takut pakainya bisa pakai botok rahang. Kalau masih takut banget, tapi kalau udah berani, mending dikombinasi sih lebih bagus. Tapi ada efek sampingnya? Enggak sih. Efek sampingnya kalau botok yang pasti biru memar. Terus kalau botok rahang yang pasti kayak tadi ada kesulitan untuk ngunyah ya, karena dia memang otot yang disuntik itu otot masseter yang buat ngunyahnya itu otomatis nanti jadi agak lebih nyeri pas ngunyah. Tapi kalau misalnya tarik benang, nyerinya itu pasti nyeri karena kan yang di benang kan daerah sini ya, area sini. Pasti ya area pipis ini memang bener-bener nyeri banget sih. Tapi bengkak nggak? Bengkak iyalah pasti. Dan biru-biru, lebih banyak birunya daripada botok. Itu tuh prosesnya juga masukin gitu tuh? Iya, masukin benang. Pakai jarum? Pakai jarum. Jarumnya itu benangnya sepanjang jarumnya. Jadi kalau misalnya kamu masukin segini, berarti jarumnya sepanjang itu. Gitu. Iya sakit sih, tapi ya gitu kan? tapi kan anestesi. Anestesinya double. Anestesinya oles sama suntik. Jadi double. Tapi kalau dibandingin botok rahang nggak ada apa-apanya sih. Itu ya botok rahang ya. Iya. Botok rahang tuh 1/10-nya kayaknya ya. Ya kalau berani itu pasti botok rahang kecil. Botok rahang nggak ada apa-apanya. Itu 1/10-nya lah gitu.
Mungkin tips dari dokter kalau kamu habis botok rahang terus susah ngunyah, mungkin bisa pakai sering dikompres batu es aja. Oh iya. Pas biar bengkaknya cepat hilang sama nggak Tapi terlalu nyeri. katanya nggak boleh berapa menit setelah tindakan tuh nggak boleh Tiduran, ini ya nunduk. tiduran. Kenapa dok? Karena itu kan botok tuh cairan. Heeh. Kita udah suntik di area yang memang dituju nih. Kalau misalnya terlalu banyak nunduk, takutnya dia bergeser ke yang lain juga. Terus kalau misalnya tiduran, takutnya nanti malah masuk ke otot-otot yang terlalu dalam kan. Tapi kalau benang nggak ada kayak gitu ya dok? Kalau benang paling nggak, kalau benang tidurnya nggak boleh oleng-oleng kanan kiri. Oh, jadi harus lurus. Iya, harus lurus dulu. Jadi kalau bisa diganjel bantal keras gitu kanan kiri supaya dia stabil. Kalau misalnya dia oleng bisa geser juga. Takutnya bukan geser sih, lebih ke arah nanti benangnya ini kan itu kan benang itu ditarik kenceng ya. Takutnya ntar pas nengok ini dia kayak bagian mana agak lebih posisinya nggak pas. Jadi kayak sini mungkin nanti takutnya benangnya lebih kendor, yang sini kenceng kan nanti malah jadi kurang bagus. Itu kan bisa di retouch. Nah, penyebab retouchnya itu kan lama-lama bakal turun, balik lagi. Kan kayak ngomong nih, nggak mungkin dong habis botok, benang terus diem gitu kan, nggak ngomong sama sekali kan, dia ada pergerakan. Iya, jadinya kan akan kendor dan benang itu akan diserap oleh tubuh. Jadi bakal menyatu? Iya, kayak kamu punya luka terus dijahit, mungkin operasi atau luka sobek. Tergantung benangnya. Kalau benang-benang Korea tuh sekitar 6 bulanan udah diserap, tapi kalau Eropa tuh 1 tahunan tahan. Kalau lavendernya dia ini? Kita yang Korea punya. Kalau yang Eropa bisa sih kalau mau pesan dulu nanti. Oh, jadi kayak PO gitu? PO dulu. Soalnya kan kalau nggak ready ya jarang kan soalnya kalau di sini pakai yang Eropa. Ada pertanyaan dari Kak Syifa Damayanti. Halo Kak. Terus apa dok yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan kalau habis botok? Boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Kalau yang boleh dilakukan sih aktivitas normal ya kayak biasa. Cuma yang nggak boleh dilakukan kalau habis botok itu biasanya nggak boleh tiduran dulu telentang kurang lebih 4 jam. Sama kalau nunduk-nunduk itu juga nggak terlalu disarankan juga 4 jam. Itu dan setelahnya 1 mingguan disarankan sih jangan melakukan aktivitas berat. Karena takutnya nanti efek botoknya jadi karena metabolisme makin tinggi nih kalau kalian aktivitas berat jadinya botoknya cepat hilang, padahal itu kan biar diserap dulu sama tubuh. Terus setelah lebih dari 1 minggu sebisa mungkin mulai dari setelah pengerjaan nih ya sampai seterusnya lah, itu jangan sering mandi di wajahnya pakai air panas atau sauna, cepat hilang sayang ya. Kalau mau tetap dilakukan boleh aja sih, cuma cepat hilang aja. Ada lagi mungkin Kak? Mungkin ini ada pertanyaan. Dia teman aku ini ada yang beruntusan di T-zone. Itu tuh ngatasinya gimana dok di T-zone? Beruntusan di T-zone. Kalau beruntusannya nggak merah atau putih kayak milia gitu, mungkin bisa di facial. Tapi kalau beruntusnya merah-merah memang kan nggak boleh di facial karena masih matang-matang ya, masih meradang. Itu bisa dibantu pakai obat totol atau acne lotion kayak gitu, biasanya lebih cepat membantu sih. Gitu. Sama sering cuci muka sabunan. Kebersihan, iya benar, pola hidup sehat dan bersih. Kalau punya jerawat tuh itu, gitu. Makanan sehat, wajah juga dijaga kebersihannya juga ngaruh banget, gitu. Itu sih dok tadi pertanyaan dari teman-teman. Oke, mungkin ada tambahan lagi yang dari. Halo Kak. Untuk body bleaching whitening itu berpengaruh apa sih? Kalau body bleaching ada beberapa macam. Kalau mungkin yang kayak di sini itu biasanya bisa untuk menyerap kulitnya tuh jadi lebih bersih ya. Jadi kalau putih enggak, mungkin karena lebih bersih aja karena ada kimia-kimianya, zat kimianya itu yang nanti bisa menyerap ke kulit, jadinya nanti kulit lebih bersih. Kalau putih banget mungkin bisa, tapi nggak bisa 1 kali pengerjaan. Bedanya sama body masker, beda di ininya aja sih, di racikannya aja, gitu. Sama-sama untuk mencerahkan juga. Kalau misalnya takut suntik, ya mungkin bisa pakai tadi bleaching, body masker, body scrub atau luluran itu bagus. Harus rutin. Harus rutin, mungkin seminggu 2 minggu sekali. Sebenarnya tadi
di body bleaching. Oh, body Iya, bleaching. body bleaching. Aku lupa namanya. Diolesin Iya. seminggu sekali. Iya. Didiamkan biasanya. Biasanya 30 menit ya? Iya, 30 menit Tapi bisa. benar nggak sih dok kalau misal kita mau mengerjakan kayak gitu ya, kayak treatment gitu sendiri di rumah, kita alangkah baiknya bilas dulu pakai air hangat biar pori-porinya buka. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja? Nggak terlalu bermasalah sih kalau untuk badan sih. Gitu. Mau pakai air biasa boleh, mau pakai air hangat. Mungkin kan kalau pakai air hangat lebih nyaman ya, Iya. lebih rileks kulitnya. Karena kan nanti setelah diolesin itu kan nunggu dulu tuh dingin Iya. nanti kan jadinya badannya kalau pakai air biasa gitu. Kalau pakai air hangat kan lebih nyaman. Lanjutan pertanyaan dari Ya. Kak Desi. Halo, Kak. Ini kasih lupa. Ya. Kalau buat bekas luka, apakah body bleaching lebih pengaruh daripada laser? Kalau bekas lukanya kayak apa nih? Bekas lukanya nonjol atau rata tapi hitam. Kalau nonjol itu kan keloid harus disuntik. Kalau bekas lukanya datar, rata dengan kulit aja, agak hitam-hitam, dokter malah lebih nyaranin peeling atau dibantu laser, tapi lasernya fraksional ya. Bukan laser yang black doll atau enggak laser toning. Itu nanti kurang kalau untuk ngilangin bekas luka. Lebih bagus peeling yang dibawa pulang ada, atau peeling yang di sini itu bisa karena lebih ngelupas, atau laser fraksional gitu. Sebenarnya kalau peeling tuh fungsinya Pengelupasan. Oh. Makanya kalau ada bekas luka apalagi hitam-hitam gitu kan disaranin dia ada pengelupasan. Itu kayak cairan gitu dok? Kayak cairan kalau di sini. Tapi kalau dibawa pulang nanti krim. Oh. Kalau dibawa pulang nanti ada krim yang dibawa pulang sendiri. Nanti untuk bantu yang mengelupaskan lah ya, supaya lebih bersih. Ada pertanyaan dari Kak Leli Nispa. Ya. Electrocauter itu mulai dari harga berapa dok? Terus untuk proses penyembuhannya dan downtime-nya itu bagaimana? Electrocauternya apa? Kalau kita tai lalat, kita mulai dari harga 150. Kalau mungkin daerah full face, kalau satu wajah mungkin ada milia sekitar 300 sampai 400. Itu bisa. Kalau tai lalat nanti biasanya dihitungnya bisa satuan, bisa paketan. Kalau mungkin agak banyak, nanti kita lihat dulu paketannya berapa, nggak per titik. Tapi kalau per titiknya biasanya mulainya 150. Gitu. Ada lagi? Apa tuh? Untuk proses penyembuhan. Oh, proses penyembuhan. Oke. Kalau kauter nanti kan dia korengan dulu nih. Udah pernah mungkin? Belum pernah. Kauter kayak dibakar kayak buat tai lalat gitu. Jadi nanti kurang lebih korengannya 1 minggu. Terus 3 hari pengelupasannya sampai 1 minggu. Jadi kurang lebih downtime-nya 1 mingguan lah gitu. Itu kalau tai lalat itu memang tumbuh aja ya? Iya, tai lalat itu, dan tapi dokter pesan banget ya, kalau tai lalat kadang pengerjaan nggak bisa 1 kali. Dokter usahain 1 kali pengerjaan hilang, tapi kalau tai lalatnya itu dalam, kayak misalnya udah dari kecil nih, itu kan berarti akarnya dalam banget. Kalau dokter paksain sampai hilang banget takut bolong. Jadi biasanya nanti kita ulang per bulan. Diulang sampai benar-benar hilang. Sampai akarnya hilang. Mungkin pernah punya pengalaman di kauter atau mungkin ada bekas luka di badan mungkin? Enggak pernah. Belum pernah ya. Tapi kalau bekas luka ada sih. Dulu aku pernah waktu kecilan terpecah. Terus aku jatuh. Biasalah ya anak-anak kecil ya. Dan bekasnya sampai sekarang. Aku tuh nggak ingat kayak itu dijahit atau gimana gitu, ada bekasnya gitu. Kayak keloid. Oh, jadi keloid, agak nonjol gitu. Oh, ya nanti mungkin nextnya bisa dibantu disuntik bisa, biar agak kempes. Itu cara kerjanya gimana dok kalau misalnya? Kalau disuntik itu kan nanti kita suntikin anti keloid ya, disuntikin, dan kalau 1 kali pengerjaan biasanya agak lebih kempes, tapi belum langsung hilang kalau mungkin agak keras gitu. Tapi ada juga sih pasien-pasien yang dia punya keloid agak kecil-kecil, 1 kali pengerjaan udah hilang gitu. Jadi ya boleh-boleh aja sih, maksudnya kalau misalnya kecil pun keloid tetap disuntik nggak apa-apa. Nanti setelah keloidnya kempes baru nanti kita pikirin buat ngilangin bekasnya, karena biasanya agak hitam ya. Beda lagi. Ya, gitu. Tapi ada juga Itu sih. Tadi ya, beda lagi ya. Jadi itu nilainya koreng dulu, nanti ngelepas. Habis ngelupasnya, nanti nanti dipikirin lagi cara ngilanginnya. Enggak, kalau tai lalat itu kadang nggak bisa sekali. Jadi misalnya kayak tai lalat di wajahmu nih, kan udah mungkin hitungannya tahunan ya, dari kecil. Biasanya akarnya dalam. Kalau aku kerjain sekali, biasanya masih sisa tuh akarnya. Nah, diulang lagi.
gitu. Tapi ada juga yang kalau Thailandnya masih baru itu langsung dikerjain sekali hilang. Gitu. Kalau milia ya sekali hilang, tang. Gitu. Terus kalau misalnya apa namanya bekas luka yang kayak tadi kan agak hitam-hitam itu bisa dibantu peeling gitu bisa. Bekas keloid juga nanti kalau udah kempes bisa dibantu peeling supaya lebih cepat ngilangin bekasnya juga bisa gitu. Kalau ini apa Kak Al mungkin ada tips-tips untuk body treatment atau perawatan badan yang biasa Kak Al lakukan bisa mungkin di-spill lagi ke teman-teman di rumah. Kalau dari aku pribadi, dari pengalaman aku pribadi sih sebenarnya kalau di kulit aku karena yang badak tadi ya nggak perlu apa ya mikirin standar harganya itu harus yang gini harus yang gitu kok enggak, tapi lebih ke cari ingredientsnya aja kamu butuhnya apa terus itu dirutinin jadi semuanya itu kalau nggak rutin sama aja. Iya benar. Gitu kan aku udah pernah nyoba yang harganya agak pricey tapi aku nggak rutin juga sama aja dong. Jadi ada waktu itu temanku bilang mahal-mahal buat apa sih, cobain ya yang murah-murah itu rutin coba, terus aku nyoba bener-bener ada hasilnya tapi emang kuncinya rutin dan rajin. Jangan lupa juga pola hidup sehat. Iya benar-benar karena kan ngaruh juga kulit itu investasi jangka panjang sih, jadi kalian kalau mau coba produk-produk pastikan dulu dia berbepom atau enggak. Terus juga jangan sembarang karena ngelihat temen kok itu pakai itu putih terus kamu pengen gitu, karena kalau mumpung umurnya masih muda terus kalian pakai produk yang harus bener-bener hati-hati banget, jangan termakan karena ada iklan-iklannya, marketingnya oke banget, padahal itu produknya berbahaya gitu. Kayak sekarang kan lagi happening banget tuh yang skincare over claim di mana-mana. Aku kaget juga sih, maksudnya lumayan ini ya, apa namanya, ternyata kok berani dijual di reseller lagi gitu. Dengan isian yang agak lumayan ngeri. Ada lagi mungkin Kak Al terakhir mau tanya ke aku. Jadi ada berbesit aku mau dok kalau misalnya aku mau fokus mencerahkan kulit itu ingredients yang bagus tuh apa aja? Kalau untuk Kak Al nanti bisa pakai serum Fit C, kamu kan wajahnya nggak berjerawat, atau bisa juga pakai tambahan yang mengandung AHA supaya untuk pengelupasan. AHA-nya nanti bisa mungkin diulang nggak tiap hari. Kalau mau lebih oks lagi bisa tambah pakai retinol dan wajib pakai sunscreen sih. Gitu. Kalau tipikal wajah berjerawat itu untuk pakai Fit C itu emang kurang cocok? Kurang cocok banget. Karena Fit C, Fit E itu dia cenderung moisturizer-nya tinggi banget. Takutnya berminyak ya? Berminyak, jadi malah timbul jerawat. Oke, ini nggak kerasa ya sudah 1 jam ngobrol sama teman-teman semua. Seru banget, terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah nonton. Ini kita tutup dulu. Terima kasih Kak Al yang sudah datang jauh-jauh dari Semarang. Banyak informasi. Kecantikan. Sama-sama. Terima kasih semua yang sudah nonton. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen atau mungkin langsung datang aja ke Lavender. Dadah, sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. Jangan lupa follow Kak Al. Lavender Skin Clinic. Dah. See you. See ya.